Perkenalkan, nama saya Ferawati Anastasia dari kelas 2 TRKA. Di sini saya akan membahas tentang laporan pertemuan 2 kemarin, yang dimana pertemuan kemarin itu ada membahas tentang constraint, ada membuat juga activity, lalu ada membuat layout, dan yang terakhir itu ada penerapan event listener. Pada laporan kedua saya kali ini, saya membuat tentang untuk menampilkan luas dari lingkaran dan volume dari kubus. Dan pada main activity ini ada bagian import, yang dimana pada import yang Android ini digunakan untuk menyimpan data status aplikasi yang dapat dipertahankan saat aplikasi diputar atau dihentikan sementara. Lalu ada ini yang import Android View, yang dimana ini merupakan kelas dasar untuk semua komponen UI yang dapat berinteraksi. Lalu di sini ada import Android widget edit text, yang dimana merupakan komponen untuk menginput teks di aplikasi, misalnya kayak nilai dan lain sebagainya. Lalu ada yang import Android widget toast, di mana ini juga digunakan untuk menampilkan pesan sementara di layar. Lalu ini aplikasi Compact Activity kelas dasar ya untuk aktivitas di Android untuk mendukung fitur interface penggunaan modern. Lalu ini ada Kotlin, di mana Kotlin ini digunakan untuk perhitungan matematika yang menggunakan konstanta pi dan untuk yang pangkat. Lalu ada kelas main activity untuk deklarasi variabelnya, di mana di sini ada main activity, di mana kelas utama yang melakukan aktivitas atau activity di Android. Lalu ada yang light integer var, di mana ini merupakan digunakan sebagai deklarasi variabel yang akan diinisialisasikan nanti di dalam metode onCreate yang ini. Nah, lalu ada metode onCreate yang override fun onCreate, di mana onCreate ini adalah metode pertama yang dipanggil saat aktivitas dijalankan. Di sini kita mengatur tampilan aktivitas menggunakan layout XML dengan set content view layout lingkaran yang menunjukkan interface pengguna aplikasi. Lalu ada inisialisasi komponen UI-nya, di mana di sini ada text jari-jari, ada find, yang dimana find view by ID ini digunakan untuk menghubungkan komponen di dalam XML layout yang objek di dalamnya itu kode. Dalam ini menghubungkan edit text yang ada di layout XML dengan variabel yang dideklarasikan sebelumnya. Lalu ada fungsi untuk menghitung luas lingkaran. Yang ini hitung luas lingkaran, di mana fungsi hitung luas lingkaran ini mengambil input dari txt jari, menghitung luas lingkaran dengan rumus setengah VR kuadrat, di mana menampilkan hasilnya nanti di txt luas lingkaran. Lalu ada try catch, digunakan untuk menangani kemungkinan kesalahan jika inputannya itu bukan angka. Jadi selain angka, maka nanti menggunakan try catch. Lalu ada fungsi untuk menghitung volume kubus, yang ini volume kubus, fun hitung volume,
di mana pada hitung volume kubus ini yaitu menghitung volume kubus dengan rumus setengah volume sama dengan sisi pangkat 3. Lalu di sini ada tampilan untuk menampilkan volume dari kubus. Ini rumusnya. Lalu ini nanti akan dimasukkan nilainya. Lalu akan kembali ke menu utama, cuman di menu utama ini nanti belum berfungsi karena masih ada tombol yang masih ada pemrograman yang belum diselesaikan. Lalu kembali ke yang lingkaran yang ini, dimana pada ini linear layout. Layout ini adalah jenis container yang menyusun elemen UI anak-anaknya secara linear, baik yang vertikal atau horizontal. Ini yang vertikal ataupun horizontal. Lalu ada Android layout, di mana ada width, height, dan padding. Dimana kalau yang untuk height parent ini membuat layout ini mengisi seluruh ruang yang tersedia di layar perangkat. Dan kalau untuk Android padding ini memberikan ruang tambahan di sekitar semua elemen dalam layout. Bisa juga untuk membuat tampilan menjadi rapi dan tidak terlalu mepet dari tepi ke tepinya. Lalu ada text view untuk judul dan label. Dan di sini text view menggunakan untuk menampilkan teks di UI-nya. Pada text view ini menampilkan judul menghitung luas lingkaran. Ini gambarnya seperti ini. Ini menghitung luas lingkaran. Judul utamanya lah di atas nih menggunakan text view. Oke, lanjut yang untuk size ini ya, ini untuk mengatur ukuran teksnya menggunakan satuan SP ya. SP ini Scandal Independent ya, Scandal Independent pixels yang menjaga agar teks itu tetap berada di ukuran layar. Nah, seperti itu. Lalu ada layout margin bottom, di mana ini untuk memberikan ruang di bawah text view untuk pemisahan dengan elemen selanjutnya. Lalu ada text view untuk label input. Nah, ini dia untuk label input, di mana label ini digunakan untuk menampilkan bahwa pengguna harus memasukkan nilai untuk jari-jari atau R dari lingkarannya. Lalu ada Android yang ini ID yang ini untuk memberikan ID untuk referensi dalam kode Java atau Kotlin. Lalu masuk ke edit text untuk yang input ini. Edit text untuk input ini di mana edit text ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks. Di sini edit text ini digunakan untuk memasukkan nilai dari suatu jari-jari tersebut. Dan ini ada juga Android yang ini, di mana fungsinya untuk memastikan hanya angka dan desimal yang dapat dimasukkan pengguna. Jadi kalau misalnya huruf atau abjad apapun itu seperti huruf A sampai Z itu tidak bisa dimasukkan ke inputan jari-jari pada lingkaran nantinya. Lalu ada bottom untuk aksi, di mana kita menampilkan luas lingkaran tadi. Di sini bottom ini untuk mengklik ya, untuk mengklik agar pengguna itu bisa dapat menghasilkan hasilnya. Lalu pada bottom ini juga ditampilkan hitung luas lingkaran ya, yang ketika diklik itu menjalankan metode hitung luas lingkaran yang ini, yang sudah terdefinisi di dalam Kotlin. Lalu ada text view untuk menampilkan hasil ini, di mana label ini tempat untuk menghasilkan perhitungan dari luas lingkaran yang telah kita buat tadi.
Lalu ini ada space untuk pemisahnya, yang dimana ini space ini digunakan untuk elemen yang memberi jarak kosong antar elemen lainnya. Ya, biar ini terlihat rapi aja sebenarnya, makanya kita menggunakan space. Lalu ada bagian untuk menghitung volume kubus. Saya tandain tadi di sini, bagian menghitung volume kubus. Dan pada ini sama seperti yang tadi, ini judul besar pada text view-nya kita letakkan di sini. Lalu TXT sisi ini adalah tempat untuk memasukkan panjang sisi kubus. Lalu ada bottom untuk menghitung nilai kubusnya juga. Bottom ini untuk perhitungan nilai volume kubus tersebut. Cukup sekian dapat saya sampaikan dengan presentasi laporan kedua saya. Saya ucapkan terima kasih.